Saudara, daripada lagu instrumental yang saya bunyikan melalui harmonika sebentar tadi, tunggu dan tunggulah, bersabarlah, dan jangan kita bersungut-sungut. Sesuai dengan apa yang akan kita nikmati pada Sabat ini. Saudara, ada satu video pendek yang mungkin pernah Anda melihatnya. Satu video yang memberi inspirasi, memberi semangat buat kita semua. Bagaimana seorang anak perempuan yang kakinya cacat, apabila ayahnya terlantar di hospital dan memerlukan kos untuk perubatan, dia bekerja, mengambil upah, bekerja, mencari uang untuk perbelanjaan dan juga untuk membeli makanan. Dan pada saat dia mencari pekerjaan yang lain, dia ternampak sebuah iklan akan sebuah pertandingan maraton, berlari maraton. Dan perempuan ini, walaupun dia cacat, dia mengikuti pertandingan tersebut semata-mata dia berharap dia akan mendapat hadiah. Dan bagaimana mungkin dia boleh bertanding, berlawan, berlari maraton dengan orang-orang yang sempurna tubuh badannya. Wanita itu memulakan perjalanan berlari menggunakan tongkatnya. Sudah pastinya dia bukan pelari pertama yang sampai di garis penamat, tetapi dia adalah seorang pelari yang sampai di garis penamat, orang yang terakhir. Namun terkesan dengan apa yang dia lakukan, dia tetap melakukannya bersungguh-sungguh demi insan yang dia begitu kasihi, yaitu ayahnya sendiri. Dan ketika perempuan ini yang cacat ini sampai di garis akhir, dia mendapat sambutan tepukan daripada semua orang yang berada di garis penamat tersebut. Semangat yang ditunjukkan oleh perempuan ini adalah luar biasa. Dia tidak pernah merintih, dia tidak pernah mengeluh, dan dia tidak pernah bersungut-sungut untuk melakukan tugasnya, amanahnya untuk menjaga seorang ayah dan mencari nafkah kehidupan, mencari rezeki, dan berlari maraton semata-mata untuk ayahnya yang tercinta. Ada sesuatu yang memberikan kita impak positif daripada video pendek ini. Sudah pastinya saudara-saudari, dalam perjalanan kita berlari maraton dalam kerohanian kita, Yesus Kristus adalah sumber semangat kita. Kita mau di akhir garis daripada perjuangan rohani kita berjumpa dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Ayo kita terus berlari dan berlari tanpa bersungut-sungut melakukan pekerjaan Tuhan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada Sabat ini, saya berada di garden saya, di Natat Garden. Sambil saya melakukan pekerjaan di sini pada waktu petang hari Kamis, saya melakukan rekaman ini untuk siaran Sabat yang kedua. Semoga siaran ini
menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Pamasi Media, reach the world. Saudara dan saudari, pernahkah Anda merasa bersungut-sungut? Ya, Anda dan saya sebagai manusia biasa, kita tidak pernah lari daripada merasakan bersungut-sungut itu. Ketika saya melakukan kerja, mungkin di saat saya melakukan kerja itu terlalu lama sehingga kan saya merasa keletihan. Maka saya pun bersungut. Ataupun saya melakukan kerja ini seorang diri, tanpa bantuan. Dan saya pun mula bersungut. Mengapa saya yang harus melakukan ini seorang diri? Ya, banyak perkara di dalam kehidupan kita yang menimbulkan rasa kita merungut, bersungut, kita mengeluh dengan keadaan kita. Dan tanpa kita sadari, perasaan kita yang bersungut-sungut itu mungkin akan melemahkan semangat kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Mungkin saya tidak akan lagi melakukan kerja ini. Kenapa? Sebab saya sudah bersungut-sungut. Saya sudah merasa mengeluh melihat apa yang saya lakukan ini. Saudara-saudari, banyak dalam kehidupan kita mungkin akan bersungut-sungut. Apakah yang akan kita nikmati lewat siaran Pemasih Media pada Sabat ini? Khususnya dalam hal bersungut-sungut. Apakah yang Tuhan firmankan yang akan kita nikmati dalam siaran Sabat ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di saat ini kami menyediakan waktu kami untuk belajar firman-Mu. Suatu perkara, hal bersungut-sungut yang sering berlaku dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, bagaimana kami harus melawan perasaan bersungut-sungut ini. Khususnya di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kami harus mematikan perasaan mau bersungut-sungut. Malahan akan terus giat melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua. Mereka yang menonton siaran ini secara maya. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat hari Sabat saya ingin ucapkan kepada Anda semua yang setia menantikan dan menonton siaran rohani Pemasih Media. Ya, pada waktu saya membuat rekaman ini adalah pada hari Kamis, pada minggu ini, ya, dan esok adalah hari Jumat, dan pada waktu Anda menonton siaran ini adalah pada pembukaan Sabat. Puji Tuhan, dengan kebersamaan kita dalam siaran rohani pada Sabat ini, kita bercakap tentang hal bersungut-sungut, ya. Seringkali kita bersungut-sungut, dan perkara bersungut-sungut ini sudah pastinya akan menimbulkan satu perkara pengaruh negatif dalam diri saya. Andai kata saya selalu bersungut-sungut, saya selalu merintih, saya selalu mengeluh, sudah pastinya itu akan memberikan satu impak negatif kepada diri saya. Saya akan kehilangan motivasi saya, dan saya tidak akan melakukan suatu pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada saya. Andai kata saya diamanahkan untuk memimpin para belia, dan saya merasakan tugas itu adalah terlalu berat buat saya, maka dalam diri saya terlalu bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Tidak ada motivasi mengapa saya harus menerima ketugasan itu sampai menyelesaikannya. Saudara-saudari, mari kita mempelajari pada Sabat ini hal bersungut-sungut di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, sebelum itu kita akan menikmati dahulu firman Tuhan yang akan disampaikan melalui lagu yang akan disampaikan oleh Pastor Wesley, Pastor Helma, Pastor Nathaniel, Pastor J.R. Ferdinand, dan juga Pastor Giptor yang tidak ada di dalam video tersebut. Dia sedang bermain piano dan Pastor Wesley bermain gitar. Mari kita nikmati lagu yang pertama ini, lagu yang saya rakam semasa program Harvest Ride for Tongod
pada Sabat yang lalu ketika kami berbakti di gereja kita, di gereja SD Bunang Sok. Kita nikmati lagu yang dalam bahasa Murut yang membawa maksud kita melihat kepada salib Yesus di Bukit Golgota sebagai penebusan bagi dosa kita. Inilah demikian seberringkas daripada tajuk ataupun maksud daripada lagu dalam bahasa Murut yang dinyanyikan oleh pendeta-pendeta kita yang berada di kawasan Suk, kawasan Nabawan, juga di kawasan di sebelah mana kawasan itu banyak orang-orang Murut. Jadi kita nikmati lagu yang pertama. Saya mempersilakan. Saudara, amin, dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, puji Tuhan. Kita bercakap tentang hal bersungut-sungut, satu perkara yang sering kita rasakan. Nah, pernahkah kita merasa bahwa di saat kita mengambil satu ketugasan dalam gereja, di saat kita merasakan seperti kita saja melakukannya, mungkin kita mulai merasakan, saya saja. Perkara ini merupakan satu juga bentuk rungutan yang pernah kita rasakan dalam pelayanan kita. Saya pun juga pernah merasakan begitu. Kenapa saya saja? Tetapi di dalam pekerjaan Tuhan itu menyadarkan saya dan kita semua bahwa jangan kita pernah merasa merungut, bersungut-sungut di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Selagi kita terpanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mari kita melakukannya. Ingat, motivasi kita adalah apabila kita mendengar lagu yang pertama dalam bahasa Murut, meskipun kita tidak berapa paham, tetapi kita melihat kepada darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota yang menjadi sumber semangat kita semua. Ingat, di saat kita berada dalam Yesus, semangat kita adalah apabila kita berada damai di dalam Kristus.
damai yang ada di dalam hati kita itu akan memberikan kita semangat terus melayani tanpa bersungut-sungut di dalam pekerjaan Tuhan. Kita nikmati dahulu lagu yang kedua, Damai di Hatiku. Kebetulan pada Sabat yang kedua ini, gereja yang akan menyanyikan lagu ini adalah Gereja Kibayo-Bayo yang baru saja diiktiraf sebagai gereja penuh. Pada hari ini, pada Sabat yang kedua ini akan ada program pengiktirafan kepada company Kibayo-Bayo, dulu cabang company, dan sekarang ini mereka sudah bergelar sebagai sebuah gereja penuh. Kita nikmati daripada Gereja Kibayo-Bayo dengan lagu Damai di Hatiku. Saya mempersilakan. Saudara-saudari, amin, dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Gereja Kibayo-Bayo. Puji Tuhan, dengan pengiktirafan Gereja Kibayo-Bayo sebagai sebuah gereja penuh.
pada Sabat yang kedua ini. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang bersungut-sungut. Ya, dari kecil lagi kita semua sudah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita menantikan dan menantikan, tetapi kedatangan Yesus masih tidak lagi kunjung tiba. Mungkin ada satu waktunya kita mula bersungut-sungut. Tuhan, bila lagi Engkau akan datang ke dunia ini untuk membawa kami? Bila lagi penderitaan dan kesakitan di dunia ini akan berakhir? Kita menanti-nantikan, namun Yesus belum lagi datang untuk kali yang kedua. Lantaran itu, kita mula merasa bersungut-sungut. Ya, jadi mari kita lakukan pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Apabila seluruh pekerjaan Tuhan ini dapat diselesaikan di seluruh dunia, maka akan tiba kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat ini kita mempunyai tugas kita masing-masing untuk melakukan tugasan kita di dunia ini sebagai pekerja-pekerja Tuhan, memenangkan jiwa bagi Yesus, bagi khususnya untuk Harvest 2025 ini. Apakah motivasi kita, saudara dan saudari? Motivasi kita adalah mata kita, hati kita tertumpu kepada juru selamat kita, kepada salib yang menebus dosa kita, kepada janji kedatangan Yesus yang kedua kali, kepada mahkota kehidupan kekal yang akan diberikan kepada kita. Mungkin pada waktu usia kita, kita tidak mampu melihat kedatangan Yesus itu. Tetapi jika kita sudah pergi, kita sudah meninggal dunia, ingat janji Tuhan. Orang-orang yang sudah pergi pun akan dibangkitkan, tetap menuai hasil daripada perjuangan iman kita. Nah, lantaran itu jangan kita bersungut-sungut. Ya, pandanglah kepada salib, ingatlah kepada salib. Seperti lagu ini yang akan dinyanyikan, lagu yang ketiga sebelum kita mendengar firman Tuhan. Lagu yang ketiga yang merujuk kepada frasa ayat, lihatlah kepada salib, pandanglah kepada salib. Disitulah letaknya motivasi kita semua. Lagu yang ketiga akan disampaikan oleh Eversign, yang mana lagu ini, video ini dirakam oleh Elder Mopton, yang telah didedikasikan buat pemasih media untuk disiarkan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita menikmati lagu yang ketiga terlebih dahulu. Saya mempersilakan. Haleluya, haleluya,
Amin. Dengan lagu yang ketiga yang sudah kita nikmati daripada Ibu Shan. Haleluya untuk salib. Segala puji bagi salib yang memberikan kita motivasi supaya jangan kita bersungut-sungut di dalam melakukan pelayanan kita. Lakukan itu dengan sekuat semangat kita, dengan penuh cinta kasih kita kepada Yesus. Pastinya pelayanan yang tidak mustahil, yang mustahil itu menjadi tidak mustahil buat kita semua. Saudara-saudari, kita menghampiri kepada bahagian firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh seorang anak muda pada Sabat ini. Yang mana Young Missionary Evander Edson akan melayani kita. Daripada tema yang dipilihnya yaitu bersungut-sungut akan merugikan pelayanan. Jadi ini adalah satu peringatan Tuhan buat kita semua yang disampaikan melalui lidah seorang anak muda ini. Mari kita menerima firman ini sebagai satu peringatan buat kita semua. Jangan sama sekali kita merasa bersungut-sungut di waktu kita melakukan pelayanan. Kita buat sehabis baik karena inilah kesempatan kita dan hidup kita ini adalah sebuah kesempatan. Mari kita menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh orang muda ini. YM, Young Missionary Evander Edson. Saya mempersilahkan. Shalom, selamat hari Sabat para kita semua. Ya, kembali lagi kita di channel Pamasi Media pada Sabat ini bersama saya Evander Edson, di mana saya akan memberikan kita satu firman untuk kita sama-sama tekuni firman ini agar menjadikan iman kita lebih kuat. Ya, tajuk khotbah saya pada Sabat ini yang saya ingin sampaikan untuk penonton-penonton di rumah sana atau dimanapun kalian berada, tajuk khotbah saya adalah bersungut-sungut merosakkan pelayanan. Baik, sebelum itu saya suka untuk membawa kita sama-sama dalam doa sebelum memulakan firman yang akan disampaikan pada Sabat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami di surga, pada saat ini kami sedia untuk mendengar firman yang akan kami dengar sebentar nanti ya Tuhan. Biarlah firman itu dapat terus menguatkan iman kami lagi, dapat mengajar kami apa artinya bersungut-sungut merosakkan pelayanan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini saya ingin mendoakan kepada penonton di luar sana. Tuhan berkatilah peralatan yang mereka gunakan untuk menonton firman Tuhan ini, juga internet connection mereka ya Tuhan. Bila Tuhan memberkatinya agar mereka dapat terus menonton firman-firman Tuhan yang akan kami sampaikan nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beserta kami semua. Terima kasih juga telah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik. Bersungut-sungut merosakkan pelayanan. Apa itu bersungut-sungut? Kalau kita ingin tahu bersungut-sungut itu artinya adalah merungut. Atau kata lainnya tidak puas atau mengeluh atau gumaman atau percakapan yang tidak menyenangkan ataupun kita berasa geram ya, bersungut-sungut. Kita berasa merungut untuk suatu perkara atau kita tidak puas atau mengeluh. Itulah bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut ini adalah satu tindakan atau ungkapan mengeluh atau merungut atau mengungkapkan ketidakpuasan terhadap satu situasi ataupun ketidakpuasan kepada orang lain atau keadaan tertentu. Jadi ini melibatkan satu keluhan yang disuarakan dari seorang individu itu jika mereka bersungut ya, yang melibatkan kesuaraan keluhan ataupun seringkali dengan nada negatif atau yang tidak puas. Ya itulah bersungut-sungut, di mana tindakan mereka merasakan tidak rasa puas hati atau mengeluh suatu perkara itu ya. Baik, dalam inti ayat Alkitab, untuk inti kita punya firman pada Sabat ini adalah, saya suka petik di dalam Alkitab Filipi 2 ayat 14, di mana ayatnya berbunyi begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Filipi 2 ayat 14. Jadi ada satu persoalan yang timbul, mungkin di antara kita pernah terfikir atau mendengar perkataan bersungut-sungut ini, mungkin ada di antara kita pernah terfikir, mengapa bersungut-sungut itu berbahaya? Persoalannya di sini, mengapa bersungut-sungut itu berbahaya? Ya, sifat bersungut-sungut ini adalah satu sifat yang menular. Dia cepat besar. Menular ini senang untuk contoh seseorang individu itu bersungut, dia akan menular, ditularkan satu orang ke satu orang berikutnya ya.
Bersungut ini adalah dosa yang dapat Anda tangkap dari orang lain, yang berarti Anda harus berhati-hati dengan siapa Anda menghabiskan waktu dan bagaimana Anda menghabiskan waktu bersama mereka. Dan Anda tentu menyadari siapa yang mempengaruhi siapa kan? Kalau kita melihat seorang individu bersungut, kita pasti menyadarinya. Ketika kita mungkin berbicara dengan orang-orang yang beriman, pastinya kita akan menemukan bahwa kita dapat memperkuatkan iman kita bersama-sama dengan mereka. Tetapi bagaimana kalau kita duduk bersama-sama dengan orang-orang yang terjebak dalam ketidakpercayaan? Sangat mudah untuk memiliki perspektif untuk menjadi pikiran yang terpesong seperti mereka, ya. Itulah bersungut-sungut bersifat menular. Yang kedua itu, bersungut-sungut itu berasal dari orang yang memiliki sedikit atau tanpa wawasan rohani yang baik. Jadi akar dari bersungut-sungut ini sangat bahaya. Akar dari bersungut-sungut ini adalah ketidakpercayaan. Kalau di dalam pelayanan ini, ketidakpercayaan. Perspektif mereka tentang masa lalu dan masa kita pada masa sekarang ini sangat terpesong. Mungkin pada masa dulunya dia sedang percaya, tapi pada masa sekarang dia kurang percaya. Ya, mereka lupa apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu. Dan ketika masuk di kehidupan masa kini, yang tidak sesuai dengan kehendak mereka sendiri, mereka akan mulai marah. Ya, apabila tidak sesuai dengan kehendak mereka, apa kemauan mereka, pastinya kita akan merasakan marah. Mungkin pernah begitu. Mungkin saudara-saudari pernah merasakan begitu. Apabila mungkin ada satu situasi yang saudara-saudari pernah alami, tetapi tidak menurut kehendak saudari, pastinya kita akan merasa marah, sakit hati, rasa kesal, dan ada kalanya kita menumpahkan rasa kekesalan itu dan rasa kecewa itu kepada mereka dengan tidak jelas. Mungkin kepada rekan-rekan kita, sehingga meningkat, sehingga memberikan mereka satu situasi yang sangat tidak menyenangkan. Jadi merungut ini adalah mempesongkan pikiran kita akan perbuatan kasih Tuhan yang telah kita alami, dan pada akhirnya mempesongkan visi kita. Baik, bersungut-sungut ini juga merosakkan tujuan Kristus di antara orang-orang yang tidak percaya. Mengapa sedemikian? Jika semua yang diketahui orang tentang sebuah gereja adalah anggotanya terus-menerus berdebat, mengeluh, dan bersungut, mereka akan mendapat kesan buruk tentang Kristus dan Injil. Dan apabila orang-orang yang tidak percaya melihat, mereka akan kemudian merasa dibenarkan untuk mengkritik orang-orang Kristen ini. Ya, apabila mereka melihat seorang Kristen di sebuah gereja, anggotanya terus-menerus berdebat, mengeluh, apa yang akan dipandangkan oleh orang-orang di luar sana? Pastinya mereka akan merasa dibenarkan untuk mengkritik mereka. Ya kan? Baik, apabila kita melihat bersungut-sungut ini, dia akan boleh membuatkan pelayanan menjadi terpecah belah. Bersungut ini membuat satu pelayanan itu terpecah-pecah. Banyak gereja tidak berkembang dan menuju kehancuran karena persungutan. Kan? Banyak lagi ministry tidak berjalan karena orang-orang yang mengeluh di dalamnya. Inilah yang dikatakan bersungut-sungut boleh memperpecahkan pelayanan di antara kita semua. Banyak pelayanan yang terhambat ketika orang-orang yang harusnya melayani dengan hati tulus, namun dipenuhi dengan keluhan karena ketidakpuasan dan kekesalan. Jadi saudari-saudara yang dikasih, apakah menyebabkan orang menjadi bersungut-sungut? Apa sebab mungkin orang lain atau diri kita sendiri itu merasakan harusnya kita bersungut-sungut? Atau mungkin mengapa timbulnya perkara bersungut-sungut itu dalam diri kita? Ada beberapa yang saya ingin katakan di sini, mengapa sebab orang menjadi bersungut-sungut. Yang pertama adalah ketidakpuasan. Ya, pastinya apabila seorang itu tidak puas, pastinya dia akan bersungut. Apabila mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat memenuhi kepuasannya sendiri, dia akan bersungut. Dia akan kecewa. Kenapa tidak puas? Ketidakpuasan itu adalah salah satu penyebab orang menjadi bersungut-sungut. Yang kedua adalah kekecewaan. Mungkin kalau di antara belia-belia di luar sana yang alami namanya percintaan, ya, pastinya akan mengalami satu kekecewaan. Apabila mungkin berlakunya konflik di antara hubungan mereka, atau mungkin pergaduhan kecil, sehingga membesarkan perkara berikut, dan menjadi kecewa, pastinya mereka akan bersungut. Ya,
mereka akan bersungut, kenapa situasi ini terjadi kepada diri saya? Dan mereka akan kecewa. Seterusnya adalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Apa yang saya ingin masukkan di sini adalah ketidakadilan. Saya akan bagi satu skenario untuk senang kita pikirkan, yaitu apabila kita berada di dalam satu pekerjaan. Apabila mungkin saya akan katakan dua orang, si A dan si B, ya. Mungkin apabila si A dan si B, mereka bekerja di satu tempat ataupun kedai lah. Paling senang kita cakap. Si A sudah bekerja dengan tulus, si B sudah bekerja dengan tulus, mereka sama-sama turun kerja hari yang sama, jam yang sama, pekerjaannya juga sama. Tapi apabila sampai masanya untuk tarik upah mereka, si A mendapat lebih daripada si B. Padahal mereka dua-dua melakukan kerja yang sama. Jadi berlaku ketidakadilan di sana. Jadi apabila si B mengetahui perkara itu, pastilah dia akan bersungut. Dia akan kecewa. Kenapa tidak setara dengan upah yang saya sudah lakukan, pekerjaan yang sudah saya lakukan? Padahal kami sudah lakukannya bersama-sama, setara. Tapi apabila di akhirnya kami mendapatkan upah yang berbeda. Muncul ketidakadilan di sana dan menyebabkan bersungut-sungut juga berlaku di sana, ya. Dan ini kita juga boleh katakan apabila kita berada di lingkungan yang negatif. Yang sudah katakan tadi, skenario yang tadi itu, apabila mungkin berlakunya lingkungan negatif, mungkin majikan mereka memilih atau pilih kasih, ya, itu kita juga boleh katakan lingkungan yang negatif, yang membantutkan pelayanan kita, mengurangkan pelayanan kita untuk kita terus bersungut-sungut, ya. Ada satu tulisan buku yang dimana dia katakan, bersungut tidak akan mendapatkan simpati atas gumaman mereka. Seorang pekerja yang bersungut akan selalu menemukan sesuatu yang dikeluhkan dan hatinya perlu diubah. Nah, itulah. Apabila seorang itu bersungut, dia tidak akan disimpati. Sebab kenapa? Mungkin bagi kita situasi pernah berlaku apabila kita melihat orang yang bersungut. Tetapi apabila kita melihat di mata kita sendiri, mereka sudah mendapatkan lebih dari yang mungkin kita hendak maukan. Dan kita dalam hati mungkin mengatakan, wah, dia sudah mendapatkan lebih dari yang dia boleh dapatkan. Mengapa dia masih bersungut, tidak bersyukur? Ya, pastinya apabila kita melihat begitu, kita tidak akan mendapatkan simpati untuk mereka, ya. Persungutan dalam pelayanan ini, pekerjaan Tuhan sering terjadi oleh karena kenapa? Oleh karena komunikasi yang buruk. Apabila berlaku komunikasi yang buruk, berlakulah persungutan di antara mereka. Mungkin kedua, ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, kekuasaan dan kendalian diri. Juga perbedaan visi dan tujuan. Ya, saya katakan di sini mungkin kalau dalam satu organisasi kita mempunyai visi dan tujuan. Apabila di dalam organisasi itu mempunyai banyak individu dan mereka mempunyai banyak visi dan tujuan dan berbeza-beza, pastinya akan timbulnya persungutan di sana dan menjadi konflik personal. Dan juga perbedaan pandangan teologis kalau dalam pelayanan di saat ini, ya. Di dalam buku An Appeal for Mission mengatakan, ditulis di sini, ada orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa, tetapi terhenti. Mereka tidak maju menuju kemenangan, dan semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka tidak akan ada nilainya bagi mereka jika tidak digunakan. Nah, saudara-saudari, dengar di sini. Dan semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka tidak akan ada nilainya bagi mereka jika tidak digunakan. Banyak dari manusia ini ditemukan di antara para bersungutan. Mereka bersungut karena kata mereka tidak dihargai. Tetapi mereka tidak cukup menghargai diri mereka sendiri untuk bekerja sama dengan guru terhebat yang pernah dikenal dunia, yaitu Yesus Kristus kita sendiri. Jadi, kita sudah mendengar perkataan bersungut-sungut ini dengan balik-balik. Jadi, apakah solusi untuk tidak bersungut-sungut dalam tugas pelayanan ini? Untuk kita pikirkan dalam pelayanan kita, yang pertama kita harus ubah perspektif kita. Ini yang penting. Kita coba lihat tugas pelayanan sebagai kesempatan untuk kita melayani dan memberkati orang lain. Kita fokus pada tujuan untuk mulia dan dampak positif
yang dapat dihasilkan melalui pelayanan kita, ya. Dan kita harus ingatkan diri kita tentang tujuan dan panggilan ini dalam melayani Tuhan yang sama. Kita ubah perspektif kita. Yang mungkin dulu ya kita takut-takut untuk memberi pelayanan. Coba kita ubah perspektif kita untuk kita melayani orang lain. Kita memberikan berkat pada mereka. Juga berkat pada diri kita sendiri. Menumbuhkan iman kita lagi. Yang kedua adalah bersyukur. Ini adalah solusi untuk tidak bersungut-sungut dalam tugas pelayanan. Cara untuk kita bersama-sama. Kita latih diri kita untuk bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk terlibat dalam pelayanan ini. Kita pikirkanlah tentang berkat dan kebaikan yang datang dari pelayanan tersebut, ya. Dan apabila kita bersyukur, kita dapat membantu fokus dari keluhan ke penghargaan. Nah, itulah apabila kita bersyukur. Yang ketiga juga penting, yaitu perhatikan self-care. Kita perhatikan diri kita sendiri, kita sayang diri kita sendiri. Kita juga harus jaga keseimbangan antara tugas pelayanan dan kebutuhan, keperluan pribadi kita. Ya. Kita pastikan kita memiliki waktu yang cukup untuk istirahat, ya pelayanan juga, tapi kita harus seimbang. Apabila kita fokus pada pelayanan, mungkin kita penat, kita tidak ada rehat, kita akan jatuh sakit, dan mungkin kita tidak akan dapat meneruskan pelayanan itu karena kita sakit. Sebab itu kita perlukan self-care, kita harus perhatikannya betul-betul. Kita harus jaga keseimbangan kita, tugas pelayanan, dan kebutuhan pribadi kita sendiri. Kita harus melihatnya. Kita harus pastikan kita memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan kita dan kegiatan yang menyegarkan apabila mungkin kita berada di saat kita jatuh atau kita down sekali, kita harus mempunyai kegiatan yang menyegarkan diri kita kembali, membangunkan diri kita kembali. Dan dengan ini kita lebih mampu untuk mengatasi tantangan pelayanan tanpa bersungut-sungut. Ya. Seterusnya adalah kita harus komunikasi dengan efektif. Jika ada kekhawatiran atau masalah dalam tugas pelayanan, kita harus sampaikan dengan cara yang jelas dan terbuka kepada sahabat atau keluarga terdekat kita. Komunikasi yang baik dapat membantu mengatasi ketidakpuasan atau konflik sebelum mereka berkembang menjadi bersungutan yang lebih besar. Ya, apabila kita bersungut-sungut, mungkin dari perkara itu kecil, apabila kita tidak berkomunikasi, kita tidak menceritakan pada orang lain, kita simpan sendiri, pastinya akan berkembang menjadi persungutan yang lebih besar dan sukar untuk kita bendung. Seterusnya adalah tim yang solid. Ini juga penting. Bukannya kita sendiri saja, tapi kita harus ada pendamping rekan-rekan kita. Kita bangun hubungan yang baik dan kerjasama yang erat dengan anggota tim pelayanan lainnya. Kita harus berbagi visi, komitmen kita, dan tanggung jawab secara jelas, supaya kita dapat membantu mengurangi ketegangan kita dan persungutan kita ya di dalam pelayanan. Kita juga harus bekerja sebagai tim yang solid, saling mendukung dan saling melengkapi, dapat menciptakan lingkungan yang positif dalam pelayanan. Itu baik untuk kita. Apabila kita mempunyai tim yang solid, kita dapat menimbulkan satu lingkungan yang positif dalam pelayanan. Seterusnya adalah kita juga harus evaluasi diri kita. Kita harus melihat diri kita scan diri kita. Secara teratur, kita evaluasi diri kita sendiri. Kita tinjau kembali motivasi apa yang ada untuk diri kita dan tindakan kita dalam pelayanan. Jika mungkin kita menemukan kecenderungan untuk bersungut-sungut, ya, kita harus mencoba cari akar, penyebab, dan mencari cara untuk memperbaikinya. Jika diperlukan, juga boleh kita minta bantu kepada nasihat dari sahabat kita yang lebih berpengalaman, atau paling mudah dan mungkin paling sering kita jumpa adalah pastor kita sendiri, pastor daerah. Kamu boleh melakukannya itu untuk membantu, minta bantuan dari mereka. Dan ini juga sangat penting untuk kita bersama-sama ketahui, ya saudara-saudari, yaitu kita harus sentiasa berdoa. Karena saya katakan di sini, doa adalah satu kuasa yang sangat besar, ya. Kita jangan lupakan kekuatan doa dalam mengatasi persungutan dan tantangan dalam pelayanan kita ini. Kita harus sentiasa berbicara dengan Tuhan tentang kerisauan kita, kekhawatiran kita, dan keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita mintalah hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan kerendahan hati untuk kita melaksanakan tugas pelayanan kita dengan sukacita dan kesetiaan. Ya, apabila kita berdoa, mungkin ada setengah dari kita rasa malu untuk berdoa bersama-sama keluarga. Ya, tidak mengapa, saudara. Kita boleh berdoa secara pribadi. Itu juga sangat ampuh untuk diri kita sendiri, karena kita boleh berbicara dengan Tuhan dengan lebih mendalam, lebih terbuka,
kita tidak malu-malu. Jadi doa itu sangat penting. Apabila mungkin kita diberikan dalam tugas pelayanan, supaya kita tidak bersungut-sungut, kita minta bantuan dari Tuhan. Saudara-saudari sekalian, terima kasih karena masih bersama-sama dengan saya. Kita sudah berada di kesimpulan, ya. Kesimpulan untuk bersungut-sungut di dalam khotbah saya pada saat ini adalah kita harus buang semua persungutan di hati kita saat melayani Tuhan. Kita ganti dengan sukacita. Apabila kita merasakan persungutan itu, kita ganti dengan sukacita. Kita juga harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga itu mungkin dapat meningkatkan kerohanian kita lagi. Ya, itu pasti. Apabila kita memiliki Tuhan, hubungan dengan Tuhan, kita akan dapat meningkatkan kerohanian kita lagi. Mungkin jika ada kekesalan di hati juga dalam pelayanan, ya, mungkin sering terjadi kepada saudara-saudari, mungkin juga kepada diri saya sendiri. Maka sebelum kita melayani, kita harus menyelesaikan semua masalah. Supaya kita tidak terbawa masalah-masalah itu dalam pelayanan kita. Karena pelayanan itu kita harus melayani orang, kita memberikan berkat pada orang lain. Bukan saja pada orang lain, pada diri kita sendiri juga. Jadi bersyukur juga adalah setiap hari atas segala kasih setia Tuhan adalah langkah penting, ya. Bersyukur setiap hari adalah langkah penting juga untuk tidak bersungut dalam pelayanan. Jadi saudara-saudari, seperti di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 6 ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, janganlah kamu bersungut-sungut. Maka dengan itu, marilah kita bersama-sama, jangan bersungut dalam pelayanan, tapi kita ubah perspektif kita seperti yang sudah katakan tadi. Kita pikirkan, mungkin itu adalah satu panggilan bagi kita, untuk kita terus melayani orang, memberikan berkat di luar sana. Jadi apabila kita bersungut, kita gantikan persungutan itu dengan ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih saudara-saudara sekalian, semoga Tuhan memberkati kita, Yesus memberkati. Amin. Amin. Dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh YM Young Missionary Evander Edson. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita termotivasi dengan firman Tuhan ini. Tidak baik untuk kita bersungut-sungut di dalam melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita hindari, kita jauhkan segala perasaan mengeluh, ya, merasa bersungut-sungut, ya, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah dari sisi pribadi kita akan menjadi seorang hamba Tuhan yang memberi impak positif, yang memberi pengaruh yang baik kepada orang lain di sekeliling kita. Yang mana kita boleh bekerja sebagai satu pasukan di dalam pasukan pekerja-pekerja Tuhan di ladang Tuhan yang maha luas ini. Kita perlu bekerja bersama-sama dengan yang lain dan kita juga memerlukan bantuan mereka. Percayalah, dengan segala kesetiaan kita akan berbaloi-baloi, kita akan menuai hasil daripada kesetiaan kita di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saya percaya di saat kita bekerja di ladang Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang selalu melakukan pekerjaan Tuhan, kita sebenarnya sedang diperkuatkan. Kita sebenarnya sedang dipersiapkan untuk satu tugas yang lebih besar. Jika saat ini kita menerima satu tugas yang kecil, yang kita anggap kecil, kita terima itu. Ini adalah proses pembelajaran. Suatu ketika nanti, seiring berjalannya waktu dan roda waktu ini sedang berputar, Anda yang masih muda akan memegang ketugasan yang lebih besar pada suatu masa kelak. Ayo, kita melakukannya sehabis baik untuk Tuhan. Saudara-saudari, terima kasih pada YM Evander Edson dengan firman Tuhan. Itu memberikan saya motivasi dalam diri saya sendiri, karena saya sering berpikir, merasa keletihan, merasa letih, tidak cukup rehat. Di saat saya sendiri melakukan rekaman ini, mengeditnya sendiri, menyiapkan segala bahan-bahan yang perlu saya siarkan pada setiap hari Sabat melalui channel Pemasih Media dan juga In God Production dan juga media sosial saya dalam TikTok. Saya menyediakan itu agak letih dan memenatkan. Namun puji Tuhan, Roh Kudus selalu memberi saya kekuatan untuk tetap melakukannya. Sehingga semampunya, selagi ada kudrat, saya mau melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya
Anda semua juga kita sama-sama termotivasi lewat firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Lagu yang terakhir akan kita nikmati pada Sabat ini, Aku Mau Datang. Mau datang kepada siapa? Sudah pasti mau datang kepada Yesus. Di saat kita sudah termotivasi, di saat kita sudah bersemangat dan tidak mau bersungut-sungut lagi, sekarang kita mau datang kepada Yesus dan menyiapkan diri kita untuk sebarang ketugasan pelayanan pekerjaan di ladang Tuhan. Kita ini adalah pekerja-pekerja dan ladang yang luas ini memerlukan kita sebagai pekerja-pekerjanya. Kita nikmati dahulu lagu yang terakhir daripada Exodus, Aku Mau Datang. Lagu ini dirakam semasa Crossroad di gereja kita, di gereja SD Tenggilan pada sabat-sabat yang lalu semasa program Crossroad. Terima kasih kepada Elda Mopten karena sekali lagi memberikan lagu ini untuk disiarkan di Pemasi Media. Lagu yang keempat, Aku Mau Datang, Exodus. Dipersilakan. Ku mau datang pada Tuhan sekarang juga, datang pada Tuhan sekarang juga, sedia bagi kedatangannya. Haleluya. Datang pada Tuhan sekarang juga, pada Tuhan sekarang juga, sedia bagi kedatangannya. Sediakah saudara menyambut kedatangannya? Maukah engkau lihat Yesus? Ya, aku mau bersedia agar jumpa Dia. Datang pada Tuhan sekarang juga, pada Tuhan sekarang juga, sedia bagi kedatangannya. Haleluya. Sediakah hai teman menyambut kedatangannya? Maukah engkau lihat Yesus? Ya, aku mau bersedia agar jumpa Dia. Hari penghukuman kan tiba, sedia sekarang untuk jumpanya. Ya, datang jemput yang setia, sedia sekarang untuk jumpanya. Hidup kekal di surga mulia, sedia sekarang untuk jumpanya. Datang pada Tuhan sekarang juga, pada Tuhan sekarang juga, sedia bagi kedatangannya. Haleluya. Mau datang sekarang juga, ku mau datang pada Tuhan sekarang juga, berjumpa Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman yang Tuhan sudah sampaikan untuk kami semua. Melalui saya ya Tuhan, bela firman itu dapat terus hati kami, iman kami Tuhan, terus Tuhan. Apabila kami sudah belajar mengenai bersungut-sungut, bila Tuhan terus menegur kami apabila kami bersungut. Bila Tuhan menegur kami agar kami terus setia dalam pelayanan untuk menjadikan berkat pada orang lain, seterusnya menyalakan nama-Mu, juga berita tentang-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, saya tidak lupa untuk mendoakan kepada penonton-penonton di luar sana. Mungkin keluarga-keluarga mereka mengalami dalam kesusahan. Bila Tuhan terus memberkati mereka, menyertai mereka, memberi mereka penghiburan. Apapun yang usaha mereka lakukan, Tuhan berkati dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, apapun dosa-dosa yang kami lakukan, bila Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami, maupun itu dari percakapan kami, penglihatan kami, ataupun pemikiran kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sudah mendengar doa dan harapan kami ini, ya Tuhan.
Doa dan harapan ini suka untuk serahkan dalam nama anakmu Yesus Kristus, sudah menjadi juru semangat kami semua, dan kami ucapkan syukur. Amin. Amin dan amin. Dengan doa yang sudah dilayangkan oleh Young Missionary Evander Edson. Kalau di gereja kami, di gereja SD Puhus, di mana letaknya studio Pemasih Media ini, beliau merupakan elder in training, seorang belia yang disiap sediakan untuk memegang satu tugas ketua gereja ataupun elder pada masa akan datang, yang mana belia-belia kami sudah disiapkan untuk tugas ini pada waktu dan masa pastinya waktu mereka juga akan tiba sebagai pemimpin-pemimpin kita, tunjang gereja kita yang akan membawa jemaat kita di dalam misi pelayanan pada era-era tahun yang akan mendatang. Saudara-saudari, saya sudah selesai dalam siaran Pemasih Media pada Sabat ini, dan puji Tuhan pada Sabat ini hari Kamis siaran ini direkam dan hari semakin petang, menghampiri jam 6 petang. Anda boleh mendengar cengkerik alam yang sedang berlagu pada waktu petang ini. Dan saya sebenarnya sedang menyiapkan tugas saya, kerja saya di garden saya, di Natat Garden pada waktu petang ini, sambil melakukan sedikit riada, bersenam, menggerakkan otot. Jadi saudara-saudari, mari kita tetap bersemangat. Saya akan tetap bersemangat dalam misi pelayanan bagi Tuhan, dan kita semua juga akan terus bersemangat. Dan saya akan terus bersemangat untuk melakukan tugas saya, kerja saya di garden ini, ya. Suatu hari nanti bagi Anda, ya, suatu hari nanti jika ada jodoh, kita akan bertemu di garden saya ini. Saya sedang melakukan kerja-kerja di sini untuk menyambut ketibaan Anda suatu hari nanti. Jika diizinkan Tuhan, moga-moga tempat ini akan menjadi satu tempat bagi kami, keluarga kami secara pribadi, untuk tujuan pelayanan Tuhan. Mungkin ada aktiviti gereja yang akan dilaksanakan di sini, mungkin bukan masa terdekat, mungkin pada beberapa tahun akan datang. Saya mendoakan akan menjadi satu kenyataan. Tempat ini juga saya sedang usahakan untuk menjadi suatu tempat bagi tujuan pelayanan Tuhan. Kita tetap semangat di dalam pelayanan kita, dan kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan dalam misi pelayanan kita Harvest 2025. Kita akan jumpa lagi dalam siaran akan datang di Sabat yang ketiga. Saya belum lagi menerima sebarang rekaman khotbah untuk saya sajikan buat Anda semua. Moga itu akan dipermudahkan buat saya untuk mengatur dan menyediakan siaran ini pada Sabat yang ketiga. Tetap semangat, tetap berjuang dalam Yesus Kristus, dan jangan kita bersungut-sungut. Kita lakukan sampai Maranatha. Tuhan memberkati Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom, dan kita jumpa lagi. Selamat hari Sabat. Bye-bye.